Setelah penghalang Akademi Taisu dan cabang Hangku dipatahkan, sekte-sekte utama memilih untuk memulihkan diri. Mengapa seseorang mengetuk pintu Evil Sky Pavilion pada saat ini? Adik junior kecil berkultivasi sendiri untuk saat ini. Saya memiliki sesuatu untuk diurus, kata Ming Xiin. Oh, kata Chon sambil berbalik dan pergi dengan patuh. Ming Xiin melihat ke arah kultivator wanita itu dan berkata, saya akan pergi dan melihatnya. Merasa bosan, dia dengan cepat menuruni gunung. Di kaki gunung, Ming Xiin melihat seorang Kasim dalam pakaian istana berdiri di luar penghalang. Kasim itu tidak lain adalah utusan pribadi permaisuri tua, Li Yunzhao. Tuan keempat, sudah cukup lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya menawarkan salam saya, kata Li Yunzhao. Itu kamu? Tanya Ming Xiin bingung. Dia berkata, kamu benar-benar berani datang ke sini lagi. Li Yunzhao menarik wajah panjang dan menghela nafas saat dia berkata, aku juga tidak ingin datang. Namun, saya harus datang karena perintah tuan saya. Lanjutkan saja. Saya tidak punya waktu untuk berbicara panjang lebar dengan Anda, kata Ming Xiin. Li Yunzhao bertanya, bolehkah saya bertemu dengan Master Pavilion? Tidak, jawab Ming Xiin tegas. Li Yunzhao menguatkan dirinya dan tanpa malu berkata, aku punya masalah mendesak untuk didiskusikan. Ketika Ming Xiin melihat bahwa Li Yunzhao masih belum mengungkapkan alasan utama kunjungannya, dia berbalik dan berjalan kembali ke penghalang. Dia terus dan terus. Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Tunggu-tunggu. Li Yunzhao berteriak dengan cemas, mantan kaisar ingin bertemu dengan Master Pavilion. Mantan kaisar? Kata Ming Xiin bertanya-tanya. Bukankah laki tua itu sudah mati bertahun-tahun yang lalu? Ming Xiin berbalik tiba-tiba dan bergerak cepat. Dia mengeluarkan ledakan energi saat dia menyerang Li Yunzhao. Bam, bam, bam. Li Yunzhao tidak menyangka Ming Xiin tiba-tiba menyerangnya. Dia mengangkat tangannya untuk membela diri. Segel palem emas meledak dari tangannya saat dia menangkis pukulan Ming Xiin. Dia mundur sambil berkata, Tuan keempat, Anda salah paham. Mantan kaisar masih hidup selama ini. Istana tidak punya pilihan selain mengumumkan kematiannya sebelum ini. Bam, serangan telapak tangan terakhir mereka bertabrakan. Kemudian, mereka masing-masing mundur 3 langkah. Li Yunzhao sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit dari istana internal. Dia adalah seorang kultivator 7 daun kelas 1 di sisi permaisuri tua. Namun, dia didorong mundur 3 langkah oleh Ming Xiin. Ming Xiin memantapkan pijakannya, dengan enggan mengagumi betapa kuatnya Kasim terkutuk ini. Dia bertanya, Kaisar Yongshou masih hidup? Ya, kata Li Yunzhao buru-buru menjelaskan. Tuanmu memiliki hubungan yang baik dengan mantan kaisar. Sekarang dia sudah lanjut usia, dia ingin bertemu dengan Master Pavilion sebelum kepergiannya dari kehidupan ini. Tuanku tidak ada, itu adalah kebenaran, kata Ming Xiin. Ekspresi Li Yunzhao membeku sesaat sebelum dia berkata, mantan kaisar telah mengatakan bahwa dia akan secara pribadi mengunjungi jika Master Pavilion menyetujuinya. Ming Xiin tercengang. Kemudian, dia berkata, sudah kubilang tuanku tidak ada. Tidak bisakah kamu mengerti ucapan manusia? Li Yunzhao juga merasa tidak berdaya. Dia melihat ke samping. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain, dia memberi isyarat kepada Ming Xiin. Ming Xiin memahami sikap Li Yunzhao dan berjalan mendekat. Li Yunzhao mendekat dan berbisik ke telinga Ming Xiin. Ekspresi Ming Xiin sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Li Yunzhao. Dia bertanya dengan skeptis, benarkah? Ya, jawab Li Yunzhao sambil membungkuk. Saya dekat dengan permaisuri tua. Saya hanya mengatakan ini karena bantuan masa lalu. Bersikaplah seolah-olah Anda tidak mendengarnya. Tuan keempat. Kau cukup bijaksana, kata Ming Xiin. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan keempat, saya punya permintaan lain, kata Li Yunzhao. Apa itu? Tanya Ming Xiin. Tolong pukul aku dengan telapak tanganmu. Lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan diri saya sendiri ketika saya kembali, jawab Li Yunzhao. Ming Xiin menggaruk kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saya orang yang masuk akal, sama seperti tuan saya. Aku tidak bisa memukul seseorang tanpa alasan. Tolong lakukan, Tuan keempat. Mantan kaisar secara pribadi diinvestasikan dalam masalah ini. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini, kata Li Yunzhao sambil memohon. Tidak, tidak, Ming Xiin melambaikan tangannya. Saya bukan orang seperti itu. Saya tidak dapat membantu Anda dengan ini. Jika itu adalah teman yang menggunakan nama keluarga RI, dia mungkin bisa membantumu. Li Yunzhao tampak murung saat dia membungkuk dan berkata, tidak apa-apa. Anda benar-benar orang yang benar, Tuan keempat. Tidak perlu merepotkan teman Anda dengan nama keluarga RI. Serangannya tidak akan berarti apa-apa. Anda adalah orang dari Pavilion Langit Jahat, Tuan keempat,
Dan Anda tidak boleh mengasosiasikan diri Anda dengan pria kecil seperti dia. Itu saja yang harus saya katakan. Pamitan. Tunggu. Li Yunsao berhenti. Dia berbalik dengan bingung. Bam. Ming Xiyin meninju Li Yunsao dari jarak dekat. Li Yunsao terhuyung mundur dan berguling-guling di tanah. Aduh, wajahku, teriak Li Yunsao. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku harus membantumu. Apakah itu sakit? Tanya Ming Xiyin sambil menurunkan tinjunya. Li Yunsao tidak menyangka Ming Xiyin akan menyerang tanpa peringatan. Kamu bisa membantuku tanpa berlebihan. Aduh. Ming Xiyin tidak lagi menatap Li Yunsao. Dia bersenandung kecil saat dia terbang kembali ke Evil Sky Pavilion. Ketika Ming Xiyin kembali ke Evil Sky Pavilion, dia mulai resah. Liu Ge, mantan Kaisar Yan Agung, ingin mengunjungi Pavilion Langit Jahat. Kunjungannya bertepatan dengan sekte Nether yang bertindak melawan keluarga kekaisaran. Apa manfaat yang bisa didapat dari kunjungan ini? Setelah merenungkannya sejenak, Ming Xiyin memutuskan untuk berkonsultasi dengan tuannya. Bagaimanapun, orang dengan posisi tertinggi di Great Yan berkenalan dengan tuannya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia berjalan ke ruang tersembunyi. Tak lama kemudian, dia tiba di luar ruang tersembunyi. Salam, Tuan. Tidak ada jawaban atau suara gerakan di ruang tersembunyi. Meskipun merasa tidak nyaman, Ming Xiyin sedikit meninggikan suaranya saat dia berkata lagi, Salam, Tuan. Sekali gigit, dua kali malu. Dia tetap berlutut di lantai sambil menunggu jawaban. Dia tidak berani mendekati pintu ruang tersembunyi itu. Masih tidak ada jawaban dari sisi lain pintu. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku harus memikirkan sesuatu sendiri. Aku harus menahan keinginan itu. Tahan bersama. Saya tidak harus mencoba dan mengintip melalui celah. Kemudian, dia berbalik dan segera pergi. Di dalam ruang tersembunyi. Kesadaran Lu You dalam keadaan kacau. Setelah menegur Zhu Honggong, dia sekali lagi tenggelam dalam keadaan dan telah menutup akal sehatnya. Secara alami, dia tidak mendengar suara Ming Xiyin. 3 hari berlalu. Di pagi hari, matahari terbit dari timur di Evil Sky Pavilion. Sementara itu, sebuah kereta terbang abu-abu kecil berangkat dari ibu kota ilahi menuju Pavilion Langit Jahat. Di kereta terbang, 2 dari 8 jenderal besar penjaga kekaisaran, Gu Yiran dan Su Sheng, berdiri dengan hormat di belakang Kaisar Yongzhou. Mereka berdua adalah mantan bawahan Kaisar Yongzhou. Mereka kesulitan menenangkan emosi mereka ketika mereka melihat Liu Ge yang ternyata masih hidup. Apakah kamu takut? Tanya Liu Ge sambil melirik mereka. Keduanya membungkuk dan berkata, kami hanya sedikit tergerak. Liu Ge melihat matahari terbit di timur. Kereta terbang itu berlayar dengan mulus menembus awan. Kalian berdua pernah berdiri di sisiku saat aku meluncurkan kampanye untuk menaklukkan tanah. 10.000 suku tunduk padaku. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, kalian berdua telah menjadi tua juga. Liu Ge menghela nafas. Rambut Gu Yiran dan Su Sheng cukup putih sekarang. Waktu itu kejam. Ini adalah siklus alami kehidupan untuk menjadi tua, Su Sheng akhirnya menjawab. Saat dia melihat mantan bawahannya, Liu Ge sedikit mengangguk dan berkata, kamu telah melakukannya dengan baik dengan mendukung Gu Er selama ini. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Selama kita bisa mempertahankan Great Yan, kita akan mendaki Gunung Pedang atau menyeberangi Lautan Api, kata Su Sheng. Liu Ge mengamati keduanya sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya, apakah kalian berdua pernah mempertimbangkan untuk memotong terataimu untuk mencoba tahap 9 daun? Setelah mendengar ini, keduanya langsung berlutut. Keringat terlihat berkilauan di wajah mereka. Sepertinya Liu Ge mengetahui rahasia dunia saat ini karena dia bertanya tentang lotus mereka. Saya selalu setia. Matahari dan bulan menjadi saksinya. Sekte Nether membuat kekacauan di 9 provinsi. Aku tidak bisa diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak berani melawan dekret mantan kaisar tanpa alasan. Liu Ge mengangguk, senang. Dia berkata, berdiri dan bicaralah. Keduanya berdiri. Aku ingin bertemu Gu Er, tapi karena dia berkultivasi dalam pengasingan, aku memutuskan untuk mengajak kalian berdua menemaniku dalam perjalanan ini. Bagaimanapun, Liu Ge telah turun tahta. Penjaga kekaisaran bukan lagi miliknya. Su Sheng berkata, Anda hanya perlu memberi perintah kepada kami, Yang Mulia. Baiklah. Bersihkan jalan ke Pavilion Langit Jahat, kata Liu Ge memberi perintah. Su Sheng dan Gu Yiran terkejut. Punggung mereka langsung basah oleh keringat dan perasaan tidak menyenangkan membengkak di hati mereka.